Jadi Ustaz, ketika Imam Mahdi kecil ini, gimana dia ngetahui bahwasanya dia itu seorang Imam Mahdi gitu. Dan bagaimana juga masyarakat sekitarnya mengetahui bahwasanya dia itu Imam Mahdi. Ya, begini. Terkait dengan informasi tanda-tanda hari kiamat yang akan datang pada akhir zaman, ini termasuk adalah hal-hal yang gaib bagi kita, ya, bagi kita hari ini. Artinya kita tidak memiliki cukup informasi tentang hal itu kecuali ada dalil yang mengatakan itu. Artinya tidak adalah majalis istihad, tidak ada ruang untuk kita beristihad dalam pengertian yang kita nama-nama sendiri. Oh mungkin begini, tidak. Semuanya harus didasarkan kepada dalil yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah oleh fahmi salafil ummah. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, apakah Imam Mahdi kecil, dia tahu dirinya lah yang akan menjadi Imam Mahdi yang disebut dalam hadis itu? Atau bagaimana sesungguhnya, kan begitu? Apakah masyarakat juga tahu bahwa itulah Imam Mahdi? Nah, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, di dalam kitab Musnadnya, dan di dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mahdi minni ahlal bait, yuslihuhullahu fi laylah. Imam Mahdi itu adalah keturunanku. Dia termasuk ahlul bait karena keturunan Nabi SAW. Yuslihuhullahu fi laylah. Dia itu akan diperbaiki oleh Allah dalam semalam. Maksudnya kata para ulama bahwa dia itu tidak diketahui ya dari kecil bahwa dialah akan menjadi calon Imam Mahdi, tidak. Karena dia dewasa lalu diperbaiki oleh Allah dalam semalam. Di sini juga faedah bahwa Allah SWT adalah Maha Kuasa. Yang kalau Allah berkehendak gampang, mudah sekali menjadikan orang itu baik. Kata para ulama sebelumnya dia orang soleh juga, tapi diberikan oleh Allah SWT, diperbaiki oleh Allah dalam semalam itu. Nah, informasi itu yang kita punya, jadi sekeping informasi itu. Jadi kalau memang kita paksakan juga bagaimana ini masyarakatnya, kita juga blank gitu. Dalam pengertian tidak cukup punya informasi untuk kita olah gitu. Jadi kita hanya sekeping lah ya, mungkin bahasanya atau sedikit secuil informasi, kita hanya bisa mengintip, mengintip informasi itu. Itu yang ada. Kalau ditanyakan bagaimana Pak Ustadz, apakah masyarakat tahu? Oh ini tidak kita punya informasi itu ya, tidak. Apakah memang Imam Mahdi pada waktu itu akan dikenal, bahkan dirinya sendiri dia tahu bahwa dia adalah Imam Mahdi, tidak kita punya. Ya, karena saya katakan ini perkara gaib bagi kita sesungguhnya, tidak kita bisa bicara kecuali dengan dalil. Tapi memang kalau memang diketahui masyarakat setempat bahwa beliau itu Imam Mahdi, wah, nggak terbayang juga Ustaz ya. Bisa jadi dikutuskan orang. Karena kalau sekarang ini aja orang yang mengaku sebagai ahli bait itu saja sudah diambil barokah. Betul. Apalagi Imam Mahdi. Iya, jadi memang ya mungkin di situ hikmahnya juga hikmahnya juga bahwa tidak diketahui dari awal, ini tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau seandainya lihat aja sekarang, orang kan banyak menjual nama ahlul bait. Ini ahlul bait. Kita tahu, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus hormat kepada Ahlul Bait. Kita hargai ya, bahwa kita ta'zim ke beliau betul. Tapi orang kadang-kadang mentang-mentang ini langsung Imam Mahdi, langsung ke Ahlul Bait. Gulu. Jadi ini yang tidak dibenarkan. Dan mungkin salah satu hikmahnya itu. Jadi kita tidak punya informasi yang cukup ya untuk hal itu. Ya mungkin hikmahnya salah satu seperti katakan Arya tadi, boleh jadi karena ini nanti kalau dari kecil diketahui orang udah muja-muja gitu kan, ikut-ikut dan sebagainya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran syariah lah terkait dengan itu. Terus kalau memang begitu, bagaimana nanti kemudian kaum muslimin membaiat beliau? Iya. Jadi begini, tentu kita sekali lagi saya sampaikan, informasi yang ada sama kita juga tidak begitu lengkap ya bagaimana beliau itu. Tapi yang jelas ketika dia keluar dari arah timur, Jazirah Arab, ada yang mengatakan dia di Madinah. Di Madinah An-Nabawiyah sekarang. Nah, ketika itu maka dia pergi dengan kaum muslimin, ya. Dia pergi katanya, ada yang mengatakan dia itu ke Ka'bah lalu dibaiat di sana bersama 300 orang yang ikut beliau. Karena memang pada waktu itu beliau ingin berperang melawan siapa? Melawan Dajjal. Karena pada waktu itu Dajjal sudah keluar, sudah turun, ya, sudah melakukan kerusakan. Kita tahu bahwa Imam Mahdi itu kan sekitar 7-8 tahun, ya. Kita tahu Dajjal itu singkat, hanya 40 hari, tapi tentu fitnahnya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Dikatakan dalam hadis tidak ada suatu nabi pun kecuali sudah memperingatkan fitnahnya itu. Artinya bahwa Imam Mahdi ingin perang itu, dan kaum muslimin yang tahu bahwa itu Imam Mahdi, kalau ditanyakan lagi bagaimana Pak Ustadz kaum muslimin itu tahu bahwa itulah
kita tidak bisa cukup informasi ya, tapi begitu digambarkan dalam hadis Nabi SAW bahwa kaum muslimin tahu aja bahwa itu adalah Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka tahu, ikut, karena memang kita tahu bahwa Imam Mahdi ketika muncul, kaum muslimin memang harus berbaiat dalam pengertian harus setia kepada beliau kepada beliau ini Imam Mahdi ini. Ya, jadi tidak boleh mengingkari atau tidak boleh kita keluar dari Imam Mahdi. Semestinya kita berbaiat ikut bersama beliau. Karena memang akhir zaman fitnah di akhir zaman itu sangat luar biasa. Jadi kita disuruh untuk ikut dengan jalannya Imam Mahdi. Adapun cara bagaimana membaiatnya ini belum tidak diketahui. Lagi-lagi kita katakan kita tidak cukup informasi ya. Sebenarnya kalau begini, secara bahasa kan baiat itu berjanji setia. Itu saja kan. Artinya bahwa kaum muslimin pun ikut dengan beliau, setia dengan perintah beliau. Karena memang mereka ini akan keluar nanti ke Syam. Jadi mereka akan keluar untuk berperang dengan Dajjal. Karena di sana dia keluarnya. Dajjal itu yang dikatakan dari dari tempat Khurasan itu, ya timur di Iran. Dajjal itu keluar dan berjalan ke sana. Dan di situ yang ingin dikejar oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Syiah juga, Syiah kan juga mengakui Imam Mahdi ini sebagai sosok yang sangat ditunggu-tunggu. Betul. Kita Ahlussunnah juga begitu, Ustaz. Lantas apa yang membedakan antara keyakinan kita dengan orang-orang Syiah? Ya, begini. Pertama, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dikatakan, la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli bait. Dunia ini tidak akan lenyap, tidak akan hancur, tidak akan hilang, tidak akan punah kecuali sudah dimiliki atau sudah dikuasai dunia ini oleh seorang laki-laki dari Arab. Itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ismuhu yuwatiu ismi. Namanya itu sama dengan namaku. Bahkan dalam mereka katakan wa ismu abihi yuwatiu ismi abi. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti nama beliau adalah Muhammad dan nama ayahnya adalah Abdullah. Karena Nabi Muhammad kan ayahnya Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Jadi kata para ulama, namanya ini karena dia dari keturunan Fatimah, dari anak Hasan bin Ali, maka dikatakan namanya adalah Muhammad ibnu Abdullah al-Alawi al-Hasani al-Fatimi. Ali dari keturunan Ali, Hasan dan Fatimah. Begitu. Tapi Syiah Rafidhah, mereka punya keyakinan tentang Al-Mahdi yang disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang mereka anggap sebagai Al-Imam Al-Itsna Asyariyah, yang imam yang ke-12 yang mereka tunggu-tunggu di Serdab namanya. Samirah Serdab di sebuah gua. Mereka tunggu-tunggu yang sampai hari ini tidak keluar. Itu keturunan mereka, menurut mereka bukan dari Hasan, malahan dari Husain. Dari Husain. Gitu. Itu keyakinan yang dari itu sudah berbeda kan. Kita meyakini keturunan dari Hasan, sementara mereka meyakini dari Husain. Itu yang satu. Yang kedua, Imam Mahdi bagi kita tidak lebih dari sekedar seorang raja yang adil. Dia bisa dikatakan mujaddid begitu kan. Orang yang melakukan pembaharuan di umat ini dalam artian menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menghilangkan kezaliman, menegakkan keadilan dan sebagainya. Bagi Syiah, Imam Mahdi menurut mereka bukan hanya sekedar itu. Kan tahulah kita keyakinan Syiah bahwa imam-imam mereka itu maksum. Maksum dan sebagainya. Jadi keyakinan dari sini saja sudah banyak perbedaan ya antara Imam Mahdi Al-Muntadhar di Syiah dengan Imam Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Bagaimana umat muslim sendiri, umat Islam memposisikan Imam Mahdi itu, Ustaz? Iya, jadi memang kaum muslimin lagi-lagi dengan pemahaman yang mereka ketahui, Imam Mahdi adalah manusia biasa yang tidak berhak untuk dilebih-lebihkan dalam pengertian dikultuskan berlebihan. Mereka hanya mengakui bahwa itu adalah Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tanpa mereka kultuskan berlebihan. Tapi mereka ikut betul berbaiat dengan Imam Mahdi, ikut berjuang sama Imam Mahdi, menaatinya. Sebatas itu, tidak ada berlebihan mereka. Jadi memang kaum muslimin pada waktu itu dalam hadis-hadis disebutkan ikut dengan Imam Mahdi. Demikian.